Ayat terpengaruh oleh apa? Yang didengar, yang dilihat, yang dirasa. Jadi kalau orang yang minum air itu ucapannya kotor, pikirannya kotor, perasaannya kotor, marah, benci, dendam, lalu dia minum, air itu akan berpengaruh. Karena sebagian besar kita adalah air, bisa 90%, bisa 80%, dan air terpengaruh oleh bacaan, maka hati kita, badan kita, otak kita, apalagi otak ya, otak itu 90% air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kesehatan, rahmat waktu, dan rahmat tempat, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Mujahidin yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka Falaqah yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Kam Rizal Syafri Adam LCMA. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabiyana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tidak membuang-buang waktu. Marilah kita masuk ke acara Falaqah pada malam kali ini. Acara pertama, pembacaan susunan acara yang dibawakan oleh MC. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ahmad Zaki Frem Saputra. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
rabbika fahaddis. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita sampaikan kepada Zaki yang telah membacakan kepada kita ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Muhammad Nizam Adlan. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. هيا ندعو الله معا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita sampaikan kepada Nizam yang telah membacakan doa untuk kita semua. Acara selanjutnya, marilah kita simak tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Kamzilal Safri LCMA. Kepada Ustadz, waktu yang tepat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita awali majelis kita dengan bersyukur. Kita mulai halaqah yang penuh berkah ini dengan memuji Allah. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita sungguh beruntung. Mesti merasa istimewa ketika Allah bimbing dan mudahkan kita untuk beramal, untuk menuntut ilmu. Kita bersyukur karena berada di tempat-tempat yang mulia. Dan tidak ada tempat yang lebih mulia daripada rumah Allah, masjid. Kita juga bersyukur berkumpul dengan orang-orang yang punya niat tulus menjadi calon ulama, menjadi orang soleh, menjadi hafiz Quran. Ini adalah nikmat. Gak semua orang mendapatkannya. Tidak setiap orang menikmatinya. Karena itu, anak-anak semua, pujilah Allah,
Ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Terutama dengan agenda halaqah ini, tambah ilmu. Kenapa kita beruntung dan bersyukur? Karena ilmu itu pemberian Allah yang jauh lebih mulia daripada harta. Harta kalau kita keluarkan, kita bagikan, dia bisa berkurang. Tapi ilmu semakin dibagi semakin bertambah. Harta kita kalau banyak, kita memikirkannya dan menjaganya. Ilmu yang menjaga kita. Ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nur. Makin banyak ilmu, makin banyak cahaya. Makin banyak cahaya, makin terang jalan. Terang jalan kemana? Ke surga. Terang jalan kemana? Menuju Allah. Terang jalan kemana? Menuju kebahagiaan, menuju keselamatan. Jadi makin tambah ilmu kita, makin tampak jalan menuju kesuksesan, jalan menuju kebahagiaan dan keselamatan, jalan menuju Allah, jalan menuju surga. Karena itu Nabi bersabda, apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Luar biasa. Anak Talib dari dulu memang luar biasa. Dari wajah-wajah antum kelihatan ada bakat untuk jadi ulama. Dari wajah antum kelihatan cahaya menjadi orang soleh. Ustaz doakan antum sukses, antum bahagia dunia akhirat, amin. Amin. Ustaz doakan antum mendapatkan keberkahan di dunia, amin. Amin. Kebahagiaan di surga, amin. Amin. Antum on the track, antum berada di jalur yang benar. Anak-anak semua bawaan anak muda inginnya bebas, gak mau terikat, mau bersenang-senang. Itu inginnya. Tapi jalur kesuksesan tidak begitu. Jalur surga tidak seperti itu. Jalur kesuksesan mesti berpayah-payah. Jalur menuju surga penuh dengan cobaan dan ujian. Santai, nggak mau terikat, mau bebas, mau merdeka, seenaknya. Itu bukan jalur ke surga, itu jalur ke neraka. Maka anak-anakku yang kami sayangi, yang kami cintai, bertahan, bersabarlah. Nggak usah silau dengan enak anak-anak di luar. Mereka bisa pakai HP, mereka bisa main game, mereka bisa nonton. Enak-enak kayak gitu. Kalau terlalu banyak di usia muda ini, antum kehilangan kesempatan untuk kerja keras, untuk bersusah payah. Karena jalur untuk menuju kesuksesan itu bersusah payah, bekerja keras, bersungguh-sungguh, berat, penuh dengan onak duri. Semakin tinggi tujuannya antum mencapai, semakin lama antum mendaki. Sabar, jangan menyerah, jangan mengeluh. Mungkin ketika anak-anak saat libur, kita rasa enak pula kayak si A, bebas pakai motor ngebut-ngebut, bahkan mereka bebas merokok, bebas main HP, bebas main game. Enak rasanya, hati-hati. Atau bisa pacaran, hati-hati. Kenapa? Jalur menuju kesuksesan berpayah-payah. Anak-anakku, bacalah kisah orang-orang sukses siapapun. Mereka tidak enak hidup dalam bidang apapun. Ronaldo tuh tidak ujung-ujung lahir hebat kayak gini, enggak. Oh, berat latihannya, ditahan selelanya, enggak bisa sembarang makan. Kalau Ronaldo itu etos kerjanya, orang belum datang latihan, dia datang duluan latihan sendiri. Selesai latihan, orang pulang, dia masih latihan, dia terakhir pulang. Habis pertandingan, menang membanggakan, orang pulang ke rumah pikirnya bisa santai makan segala macam. Ronaldo latihan, wajar dia sukses. Itu di
di bidang bola, di bidang apapun bacalah. Oh pengusaha, oh pejabat, orang sukses, profesor. Anak-anakku mereka meraihnya dengan susah payah berjuang. Karena itu sekali lagi sabar, tahan. Memang disinilah tempatnya. Inilah jalurnya untuk menuju kesuksesan. Siap ya? Siap. Salam dan salam. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa untuk Nabi kita. Kita doakan pada Allah. Allahumma ya Allah, salli ala Muhammad. Beri salawatmu untuk Nabi yang kami sayangi, Nabi Muhammad. Wasallim, beri keselamatan. Wabarik, beri keberkahan. Ya Allah, izinkan kami bertemu dengan Nabi yang kami sayangi. Ya Allah, izinkan kami menikmati telaga Kausar yang dibagikan oleh Nabi kami. Ya Allah, izinkan kami mendapatkan syafaat beliau. Kalau itu keinginan kita, perbanyaklah mengucapkan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Yang kita hormati, yang kita muliakan, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, musyrik dan pemimpin kita, doakan mereka agar kuat memikul amanah, doakan mereka agar dimudahkan dalam mengemban tugas, doakan mereka agar setiap jerih payah mereka diberi ganjaran pahala dan keberkahan di dunia. Anak-anakku semuanya, sebenarnya Ustadz boleh panggil anak-anak karena Ustadz juga guru. Tapi sebenarnya Ustadz juga boleh panggil abang, adik-adik, karena Ustadz alumni sini. Di Tawalib itu punya tradisi, sehebat apapun, setinggi apapun gelarnya, kalau dia alumni Tawalib, kita panggil abang. Diboleh mau panggil abang, silakan. Mau panggil Ustadz, silakan. Ya, pertama aminkan doa saya. Ya Allah ya Rahman, semoga anak-anak aku ini sukses. Aminkan bos. Ya Allah ya Rahman, mudahkanlah urusannya. Cerdaskan pikirannya. Lembutkan hatinya. Wujudkan cita-citanya. Masukkan mereka semua ke dalam surga. Bikin mereka membuat orang tuanya bahagia. Jadikan mereka membuat bangsa dan masyarakat bangga. Ya Allah ya Rahman, sabarkan mereka. Beri mereka kekuatan. Beri mereka semangat. Ya Rahman, pancarkan cahaya ilmu ke wajah-wajah mereka. Ilmu cahaya dan cahaya Allah, Allah berikan kepada orang-orang yang mentaatinya. Oke? Siapa namanya? Hafiz? Nah, siapa namanya? Nama antum siapa? Devio. Hah? Jovio. Semoga sukses, semoga bahagia, semoga berkah. Amin kan Jovio? Amin. Ya gitu ya, gitu. Kita saling mendoakan karena itu insya Allah akan berdampak. Baik, anak-anak ustaz semua, mohon izin para ustaz-ustaz biya-biya semuanya, izinkan saya menyampaikan apa yang saya tahu sedikit dan tolong koreksi jika ada yang mesti dikoreksi. Kita mari tadabburi satu firman Allah surat Al-Isra ayat 36. Ada yang mencatat? Oh iya, Ustaz lupa ya. Biasakan kemana pergi bawa buku, karena kita akan melihat ilmu berserakan. Begitu ada catat, tinggal ceramah catat. Karena ulama itu tradisinya dua, baca tulis, baca tulis. Dulu di zaman Ustadz masih di sini itu kita belum sebagus ini lokasinya, sederhana, asramanya masih sederhana. Itu ditemukan ada kemana-mana pak buku, apa tuh? Usul fiqh atau apa tuh? Hadis. Di kemana? Jadi dibaca atau enggak dibaca terus nomor 2. Tapi membawa buku berarti sudah ada niat untuk membaca. Walaupun akhirnya enggak dibaca, kamu bawa buku pulpen. Jadi buku satu, pulpen satu. Kita naik mobil, kadang di situ ada ilmu, catat. Mencatat itu berarti kita sudah mengikat makna.
Jadi jangan malas mencatat. Walaupun sekarang sudah ada HP, semuanya tinggal di download, ada AI, semuanya tinggal enggak, tetap saja menulis, membaca itu dua hal yang tidak boleh ditinggalkan kalau antum semuanya ingin jadi ulama. Oke, silakan catat ya. Yang lupa bawa buku, besok-besok bawa buku dan catat dari kawan yang mencatat. Dan ingat, karena halakoh ini rutin, jangan sampai lewatkan setiap ada ilmu catat. Jadi lama-lama antum akan punya banyak perbendaharaan ilmu, perbendaharaan kosakata. Ustaz dulu ketika masih talib, hobi Ustaz apa? Kemana-mana bawa tape recorder. Ada ceramah catat, dengar, direkam, nanti diulang lagi. Sebagian besar bahan-bahan Ustaz ceramah hari ini adalah apa yang Ustaz dengar dulu ketika di tawalib, ada ceramah, ada ini, ada kajian. Begitu ya. Saya mau jadi mubaligh Ustaz, malas dengar pengajian. Oh enggak bisa. Saya jadi ulama Ustaz, malas baca. Oh enggak mungkin, karena jalurnya itu. Tarjun najata walam tasluk masalika. Innas safinata la tajri 'alal yabis. Apa kata ulama? Engkau ingin sukses, tapi enggak mau menempuh jalurnya, enggak mau berpayah-payah, enggak mau bersusah-susah. Innas safinata la tajri 'alal yabis. Padahal kapal tidak berlayar di daratan yang enggak ada airnya. Oke ya? Semua abang-abang? Oke. Mau nyatat? Oh, enggak apa-apa, diskusi untuk mencatat, bukan ngobrol. Masuk, bagus ya? Oke. Al-Isra 36 ya. Al-Isra 36. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah apa tadi? Ayat Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kita ulangi ya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, perasaan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Coba Syekh yang pakai topi. Syekh. Surat apa tadi? Ayat 36, bagus. Jadi kalau Ustaz manggil antum Syekh, itu bukan boleh ya, itu doa. Syekh, berarti Ustaz sedang mendoakan antum jadi Syekh. Bos, Ustaz sedang doakan antum jadi bos. Ya, Ustaz ni ngejek, bukan, itu doa, serius. Oke. Apa tadi? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, perasaan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Bos, kenapa diminta pertanggungjawaban? Kenapa? Kenapa pendengaran, penglihatan dan hati diminta pertanggungjawaban? Kenapa? Jawab aja, enggak apa, salah pun enggak apa. Kenapa? Enggak tahu. Jawaban enggak tahu berarti dia tahu. Kalau ada orang jawab enggak tahu, berarti dia tahu. Dia tahu bahwa dirinya enggak tahu. Itu ilmu, bos. Itu ilmu tuh. Benar. Jadi kalau ditanya, kita enggak tahu, kita jawab enggak tahu, berarti kita tahu. Kita tahu bahwa kita enggak tahu, dan itu ilmu. Itu ilmu ya. Ya. Ilmu apa namanya? Ilmu tentang diri, ngaku bahwa dia nggak tahu. Dan ilmu itu mahal, karena hari ini banyak orang nggak mau mengaku nggak tahu, sehingga apa, dia sok tahu, dia sesat, orang lain pun sesat.
Oke, jadi kalau ditanya, kalau nggak tahu jawab aja nggak tahu. Ustaz kalau ujian, kalau dia jawab nggak tahu dikasih nilai itu, walaupun tidak sempurna ya. Apa nilainya? Dia jujur bahwa dia nggak tahu, itu ada ilmunya itu, ada nilainya. Jangan kosong. Jadi kalau ujian jangan kosongkan, jawab. Karena menjawab itu ada nilainya. Kenapa pendengaran, penglihatan, pikiran dan hati ditanya? Anak-anakku, dengar ya. Karena kita ini dibentuk oleh, dengarkan, kita dibentuk oleh apa yang kita dengarkan, kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, dan oleh apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. Kita ulangi ya. Kenapa mata, telinga dan hati akan ditanya? Kenapa? Karena kita dipengaruhi, dibentuk oleh apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita pikirkan, kita rasakan. Orang baik adalah orang yang banyak mendengar yang baik, melihat yang baik, memikirkan, merasakan, mengalami hal yang baik. Dia akan jadi orang baik. Ulang ya. Orang baik. Kenapa dia jadi orang baik? Kenapa? Karena dia banyak mendengar yang baik-baik. Bisa Quran, bisa azan, bisa ceramah, bisa nasihat, bisa kalimat-kalimat motivasi, banyak didengarnya. Dan banyak dilihat yang baik-baik. Bisa melihat Al-Quran, membaca buku, membaca pepatah petiti. Pokoknya kalau banyak dia melihat yang baik-baik, membaca yang baik-baik, memandang yang baik-baik, itu akan mempengaruhi dirinya. Merasakan dia optimis, dia bahagia, itu berpengaruh. Tapi kalau yang didengar banyak yang buruk-buruk, yang cabul, carut, kata-kata kasar, kata-kata bully, atau melihat di mana-mana maksiat, di mana-mana perbuatan ini, lalu merasakan dia marah, dia dengki, dia iri, dia emosian, oh dia akan dibentuk oleh itu. Ada satu penelitian, Syekh, ada satu penelitian, antum hafal ya nanti, saya tanya nanti. Penelitian itu dilakukan oleh orang Jepang. Orang mana? Orang Jepang. Siapa yang mau ke Jepang? Semoga Allah kabulkan. Siapa yang mau kuliah ke Jepang? Allah kabulkan. Ke Mesir? Allah kabulkan. Ke Madinah? Allah kabulkan semoga. Sering begitu. Sampaikan cita-cita kita dan minta tolong didoakan. Jadi kita saling mendoakan. Insya Allah. Dan itu berpengaruh bos, berpengaruh. Oke, Masaru Emoto tahun 2004 melahirkan sebuah buku dan itu menjadi viral, bestseller, The Hidden Message in Water. Apa artinya? Pesan rahasia yang ada di air. Ulangi ya. Apa judul bukunya? The Hidden Message in Water. Pesan rahasia yang ada di air. Dengar ya. Nanti selesai ini, nanti kita boleh tanya jawab. Apa yang dilakukan oleh Masaru Emoto ini? Dia melakukan percobaan. Apa yang dilakukannya? Percobaan, penelitian. Pertama ada air. Apa yang ada, Syekh? Air ya. Siapa yang melakukan penelitian tadi namanya? Siapa namanya? Nama orang Jepang yang melakukan penelitian ini? Masaru Emoto. Masaru bos. Masaru. Bukan Naruto. Masaru Emoto. Bukan Ajinomoto ya.
Bukan. Orang Jepang. Ingat tuh kodenya orang Jepang. Namanya siapa tadi? Masaru Emoto. Tahun berapa? 2004. Apa nama bukunya? The Hidden Message in Water. Pesan rahasia di air. Nah, ini intinya. Kalau tuh tadi kulit-kulit ini intinya. Antum hafal intinya? Mantap nih. Dia adakan penelitian pada air. Apa pengaruh kata-kata, apa pengaruh perasaan, apa pengaruh ucapan pada air? Air yang pertama, diperlihatkan gambar-gambar yang baik, diucapkan kata-kata yang baik, kalimat motivasi, kalimat positif, doa-doa, ayat-ayat. Terus air itu dibekukan, lalu lihat di sebuah alat. Apa yang kelihatan? Oleh alat itu kelihatan air itu berwarna-warni dan membentuk bintang-bintang yang sangat indah. Tapi itu hanya bisa dilihat pakai alat, bos. Kalau kelihatan dari luar sama aja air putih, kayak air biasa. Tapi di alat kelihatan jernih, berwarna-warni dan indah. Lalu penelitian yang kedua, air juga diucapkan kata-kata kotor, kata-kata carut, caci maki, kata-kata cabul, kalimat-kalimat negatif. Kalau kelihatan dari apa, airnya seperti biasa, nggak pengaruh. Tapi ketika dilihat di alat, hitam, menakutkan, menjijikkan. Bos, artinya apa? Air terpengaruh oleh apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Maka segelas air sebelum kita minum, baca bismillah. Itu beda dengan air yang kita minum enggak baca apa-apa. Beda dengan air yang kita minum sebelum kita minum kita marah-marah. Jadi kalau mau makan tuh jangan berantem. Karena kalimat-kalimat negatif itu mempengaruhi air. Itu yang kita minum, maka tidak berkah. Maka kata Nabi, bacalah bismillah agar semuanya berkah. Oke. Kita ulangi ya. Air terpengaruh oleh apa? Yang didengar, yang dilihat, yang dirasa. Jadi kalau orang yang minum air itu ucapannya kotor, pikirannya kotor, perasaannya kotor, marah, benci, dendam, lalu dia minum, air itu akan berpengaruh. Maka kata Nabi, minimal bacalah bismillah. Apalagi kalau kita baca doa, apalagi kalau air itu sebelum kita minum kita bacakan Al-Fatihah, itu beda. Beda dengan air yang tanpa baca apa-apa. Jadi jangan lupa minimal baca bismillah. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, masuk WC baca bismillah. Tapi jangan di WC-nya. Sebelum masuk baca auzubillah satu, bismillah satu. Agar apa? Bos, agar apa? Pertama agar mandi kita berpahala atau BAD kita berpahala. Yang kedua, kita anak-anak semua kalau mandi apalagi telanjang, kalau baca auzubillah, setan nggak bisa lihat, jin nggak bisa lihat. Tapi kalau antum lupa baca auzubillah, lupa baca bismillah, antum mandi telanjang, diintip oleh jin dan setan. Maka kadang-kadang ada orang kena gangguan jin dan setan. Kenapa? Jin itu tertarik melihat kita yang telanjang. Jin itu kan juga punya nafsu. Jin punya nafsu. Dan jin itu juga ada yang wanita. Kalau antum tidak baca doa sebelum masuk WC atau mandi dan telanjang, jin wanita melihat properti antum. Makanya kadang-kadang kita diganggu. Kadang-kadang ada kemasukan. Nah balik.
Sekarang begini, lalu apa kaitannya yang kita lihat, yang kita dengar dengan yang kita rasakan dengan diri kita? Tadi katakan air terpengaruh oleh bacaan, air terpengaruh oleh pendengaran, air terpengaruh oleh perasaan. Kita ini, antum cari di Google ya, manusia sebahagian besarnya terdiri dari air. Kalau masih muda kayak antum, lebih dari 70% kita adalah air. Hanya 30% zat-zat lain. Jadi kalau diperas kita ini, sebagian besarnya air. Kalau usianya atas 50, sekitar 50%. Tapi sebagian besar kita adalah air. Oke? Sebagian besar kita adalah air. Karena sebagian besar kita adalah air, bisa 90%, bisa 80%, dan air terpengaruh oleh bacaan, maka hati kita, badan kita, otak kita, apalagi otak ya, otak itu 90% air. Kalau kita rajin baca Quran, otak kita akan terpengaruh, berproses. Hati kita akan terpengaruh. Badan kita juga akan terpengaruh. Maka orang kalau rajin membaca Quran, rajin belajar, lingkungannya saling memotivasi, lingkungannya saling memberi semangat, saling mendoakan, maka badannya akan sehat, pikirannya akan cerdas, hatinya akan tenang. Tapi Muhammad, tapi kalau kita sering berkata kasar, mengucapkan, mendengar orang berkata kasar, mendengarkan, merasa tidak senang perasaan, kita tidak akan sehat, pikiran kita tidak akan sehat, badan kita tidak akan sehat, mental kita tak akan sehat. Apa kesimpulannya anak-anakku tersayang semuanya? Pastikan kita semua bertanggung jawab menjadikan lingkungan kita ini kondusif. Kalau ada tempelan-tempelan, pastikan itu yang baik-baik. Kalau ada bacaan-bacaan, itu bacaan yang baik-baik. Azan, Al-Quran. Dan ini yang penting, jangan biarkan kata-kata kotor, kata-kata cabul, kata-kata carut, dan kalimat-kalimat bully. Jangan biarkan itu terjadi di lingkungan kita. Tapi bukan saya pelakunya, Ustaz. Iya, bukan kita pelakunya, tapi kan terjadi di lingkungan kita. Kita tidak melakukan, tapi kita akan mendengar. Kita akan melihat. Kita akan merasakan. Oh, kita akan terpengaruh. Maka tidak boleh ada dan tidak seorang pun berhak membuli, mencaci orang lain karena fisiknya atau karena aib-aib lain, tidak boleh. Karena kalau antum biarkan bully-bully itu, apalagi bully fisik, oh jangan biarkan terjadi bully kata-kata, bully fisik. Karena kalau itu terjadi di lingkungan kita yang kita biarkan, kita walaupun bukan pelakunya, kita juga akan terkena efeknya. Maka jadikan asrama kita kondusif, lokal kita kondusif, tempat ibadah kita saling memaafkan, saling memotivasi, saling mendoakan, ada Quran, ada kalimat-kalimat positif. Kalau itu ada, percayalah anak Ustaz semua, antum semua akan terbentuk menjadi orang positif, orang baik. Kenapa? Karena kata Allah, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Saling menasihati, saling menegur, saling mendoakan, saling motivasi, itu yang dilakukan terutama oleh abang-abang kelas 12 ya, abang-abang kelas 12. Antum bertanggung jawab menciptakan suasana kondusif untuk adik-adik antum. Antum bertanggung jawab membimbing adik-adik antum semua hanya melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, merasakan yang baik-baik. Kalau antum bisa melakukan itu, antum mewariskan kebaikan. Kemanapun antum pergi, bibit kebaikan itu akan tumbuh dan abang-abang yang sudah entah kemana merasakan keberkahan dari adik-adiknya yang tumbuh. Ingat, kelas 12, kelas 11, abang-abang atau siapapun bertanggung jawab memastikan lingkungannya positif, penuh energi positif, doa, motivasi, kebaikan, keindahan, persahabatan, kehangatan, persaudaraan. Kalau itu terjadi, Ustaz yakin dari tawalib akan kembali lahir orang-orang hebat
orang-orang jujur, orang-orang baik, orang-orang sukses. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.